Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isfahan merupakan kota terbesar ketiga, bahkan dianggap sebagai tujuan wisata nomor 1 di Iran. Isfahan saat ini menjadi salah satu kota dengan komunitas Yahudi terbesar di Iran. Nabi Muhammad SAW telah menyebut Isfahan dalam hadisnya sebagai kota para pengikut Dajjal di akhir zaman. Beberapa hadis Rasulullah SAW telah menceritakan bagaimana kedatangan Dajjal pada akhir zaman. Selain itu dijelaskan pula tentang keluarnya Dajjal adalah ia diikuti oleh Yahudi Isfahan dan menjadi anggota pasukan tentara Dajjal. Yang mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi Isfahan sebanyak 70.000 orang. Mereka mengenakan pakaian tayalisah. Hadis riwayat Muslim nomor 2944. Hadis ini memberi penjelasan bahwa Dajjal akan muncul dengan para pengikutnya secara khusus, yaitu Yahudi Isfahan. Kaum Yahudi pada dasarnya terdiri dari 12 suku dan Yahudi Isfahan merupakan salah satu suku yang tergolong dalam suku Ephraim. Dan kami telah membagi mereka Bani Israel menjadi 12 suku sebagai golongan-golongan besar. Quran Surat Al-A'raf ayat 160. Berbeda dengan golongan Yahudi lainnya, Yahudi Isfahan ini mempunyai ciri-ciri tersendiri dan salah satunya adalah mereka biasa memakai tayalisah. Apa itu tayalisah? Rasulullah SAW menjelaskan secara khusus bahwa Yahudi Isfahan ini memakai al-tayalisah atau selendang Persia yang merupakan pakaiannya tersendiri sehingga membedakan dari golongan Yahudi yang lain. Ciri-ciri khusus ini telah membuktikan kebenaran dari hadis Rasulullah SAW. Gambar-gambar yang dipaparkan ini menunjukkan selendang al-tayalisah tersebut dengan ciri-cirinya kain berwarna putih dan mempunyai corak garis biru tua memanjang. Pakaian tayalisah ini masih terus dipakai oleh Yahudi Isfahan di Iran hingga saat ini. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah pergi ke Isfahan dan bertemu dengan mereka. Namun, Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut. Ini adalah bukti kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. "70.000 Yahudi dari Isfahan." Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, Dajjal akan diikuti 70.000 Yahudi dari Isfahan mengenakan selendang Persia. Sahih Muslim hadis ke-7034. Kita sering mengetahui konspirasi antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Kita pun sudah tahu fakta bahwa Iran mempunyai teknologi nuklir. Dan dari mana entah tiba-tiba Iran bangkit sebagai negara yang mempunyai tenaga nuklir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketahuilah ia Dajjal berada di Laut Syam dan Laut Yaman, akan datang dari arah timur, lalu menunjukkan dengan tangannya." Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda beliau SAW, "Dajjal akan keluar dari kota Yahudi Isfahan, Khurasan, Iran, bersama 70.000 penduduk Isfahan." Fat al-Rabbani Tartib Musnad Ahmad, Ibnu Hajar berkata, sahih. Nabi bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Isfahan. Mereka memakai al-tayalisah. Hadis riwayat Muslim. Terdapat 13 kaum Yahudi dan Askenazi. Askenazim adalah bentuk jamak dari Askenaz, dari bahasa Ibrani yang berarti Jerman. Dalam bahasa Ibrani juga dikenal bentuk huruf Ibrani. Ini berarti orang Yahudi Eropa, terutama dari Eropa Timur. Bahasa mereka yang dipakai biasanya bahasa Yiddish. Zaman sekarang, kaum Askenazim di Eropa sudah hampir punah. Mereka banyak didapati di Amerika Serikat dan Israel. Kaum Askenazim sebagai sebuah kaum yang cukup tertutup, banyak yang mengidap penyakit turunan. Tetapi salah satu penyakit turunan yang berhubungan dengan penyakit otak membuat mereka memiliki skor IQ tertinggi di dunia. Yang mengherankan secara genetik, bangsa Palestina memiliki hubungan lebih dekat dengan kaum Askenazim dibandingkan dengan kaum Yahudi Timur Tengah.
Mereka mempunyai kebolehan yang luar biasa, walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman mengenainya. Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahku, sungguh aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku." Bapaknya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena aku khawatir mereka akan menjalankan suatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu dan akan mengajarmu takbir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dulu, Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana." Demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil iktibar. Kita sudah mengetahui keberadaan orang Yahudi di Iran ini. Mereka semua berasal dari Isfahan. Jumlah mereka saat ini diperkirakan sebanyak 30.000. Dalam hadis disebutkan jumlah mereka sampai 70.000, maka akan terjadilah akhir zaman. Wallahu a'lam. Isfahan adalah salah satu kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Beberapa dinasti Islam sempat menjadikan kota itu sebagai pusat pemerintahan, seperti Timurid, Buwaih, Seljuk, dan Safawi. Di masa kejayaan Islam, Isfahan menjadi kota yang maju dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan perdagangan. Jauh sebelum menjadi kota dan pusat peradaban Islam, wilayah Isfahan telah dihuni oleh manusia di zaman prasejarah. Wilayah Isfahan telah dihuni sejak zaman Paleolitik, bahkan melalui temuan terbarunya, para arkeolog juga telah menemukan artefak yang berasal dari zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman besi dan perunggu. Isfahan sempat berada dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Elamid. Ketika itu, kota tersebut dikenal dengan nama Aspandana. Setelah itu, Isfahan juga menjadi kota terpenting bagi dinasti Median. Wilayah Isfahan dari zaman ke zaman menjadi rebutan para raja. Kota itu juga pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Achaemenid Empire. Setelah wilayah Iran dibebaskan dari cengkraman orang-orang Macedonia oleh Arsasi, wilayah itu termasuk dalam kekuasaan kerajaan Parthian Empire. Pada zaman itu, Isfahan menjadi pusat dan ibu kota provinsi yang dipimpin Gubernur Arsasid. Pada era kekuasaan Sasani, Isfahan dipimpin oleh Espohrans atau anggota keluarga 7 orang suci Iran yang memiliki posisi penting di istana. Kota Isfahan juga menjadi tempat tinggal keluarga suci itu. Pada zaman itu, kota tersebut menjadi pusat militer dengan benteng pertahanan yang amat kokoh. Kota Isfahan memasuki babak baru ketika peradaban Islam menguat. Isfahan berada dalam wilayah kekuasaan Islam pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Saat itu, Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Ketika kekuatan Abbasiyah mulai meredu, pada abad ke-10 Masehi, kota Isfahan sempat menjadi pusat kekuatan dinasti Buwaihi. Kota itu menjadi basis kekuatan dinasti Buwaihi di bawah kepemimpinan Ali bin Buwaihi. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara, putra Abu Syuja Buwaihi yang mendirikan dinasti Buwaihi. Kedua saudaranya yang lain, yakni Hasan bin Buwaihi, menguasai wilayah Rai dan Jabal Iran, dan Ali bin Buwaihi menguasai wilayah Irak. Pada masa kekuasaan dinasti Buwaihi, Isfahan menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Setelah kekuasaan Buwaihi ambruk pada 1055 Masehi, kota Isfahan berada dalam lindungan dinasti Seljuk. Pada masa kepemimpinan Malik Shah I, Isfahan kembali menjadi ibu kota dan pusat peradaban Islam. Pada masa itu, kota tersebut menjadi salah satu metropolitan terpenting di dunia. Pada abad ke-11 Masehi, ilmuwan muslim terkemuka Ibnu Sina menetap dan mengajar di kota itu. Pada tahun 1387 Masehi, Isfahan diambil alih dinasti Timurid pimpinan Timur Leng. Awalnya Timur memperlakukan penduduk Isfahan dengan cukup beradab. Namun masyarakat setempat tetap merasa terkungkung sehingga mereka memberontak. Pengumpul pajak dan tentara Timur dibunuhi. Timur yang murka memerintahkan agar Isfahan dibantai. Konon sekitar 70.000 warga tewas karenanya.
Kota Isfahan kembali mencapai masa kejayaannya di era dinasti Safaw. Shah Abbas I berhasil mengalahkan rezim timur dan menduduki kota. Sejak itu, kota ini mulai mengumpulkan kehormatannya kembali. Shah Abbas terus menggiatkan pembangunan dan mengundang ahli-ahli terbaik untuk tinggal di sana. Total terbangunlah 163 masjid, 48 madrasah, 1.801 toko, dan 263 tempat mandi umum di Isfahan. Dalam bidang seni, gaya arsitektur bangunan-bangunan dari era kerajaan Safawi sangat kentara. Misalnya Masjid Shah, Masjid Satu Shah, Masjid Syekh Lutfallah, dan Jembatan Khaju yang dibangun pada masa Shah Abbas I. Unsur seni lainnya seperti kerajinan tangan, karpet, permadani, pakaian, keramik, tenunan, tembikar, dan seni lukis. Seni lukis mulai dirintis pada masa Shah Tahmasp. Kemasyhuran Isfahan telah menjadi magnet bagi pendatang dari berbagai latar belakang. Hasilnya pada abad ke-17, penduduk Isfahan mencapai 500 juta jiwa. Segala yang ada di Isfahan membuat keharuman namanya terdengar hingga ke Eropa dan mengundang decak kagum mereka. Isfahan bahkan dijuluki separuh dunia karena hampir segalanya bisa dicari di sana. Isfahan mengalami kemunduran setelah kekalahan dinasti Safawi dari gerombolan penakluk dari Afghanistan pada tahun 1722. Selain itu, para pedagang mulai meninggalkan jalur sutra setelah ada alternatif perdagangan lewat laut yang dimotori pelayar Eropa. Kini masyarakat dunia tetap bisa mengenali Isfahan lewat berbagai peninggalan sejarah yang masih tersisa. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.